sering gak sih ngerasa konten biasa view-nya bisa bagus, tapi begitu dimasukin keranjang kuning, view-nya langsung anyep alias anjlok? Oh, aku mau nanya deh, ini Hmm. mitos atau fakta? Mm-mm. Kalau upload konten tanpa keranjang kuning itu lebih cepet naik viewersnya dibandingkan sama yang pakai keranjang kuning. Gini lo, sekarang nih logikanya ya, logikanya nih kita ngomong logika dulu nih. Harusnya konten yang banyak view tuh konten yang keranjang kuning atau konten dengan tanpa keranjang kuning. Harusnya nih ya, kalau TikTok kan pasti mikirin duit ya kok. Ya, Kalau pakai keranjang kuning, ada sales kan dapat biaya admin tuh TikToknya. betul. Tapi kenapa itu yang susah banget naiknya kok? Nah, sekarang gini, satu ya, logikanya udah bener nih. Iya. Logikanya memang harusnya adalah konten keranjang kuning punya view yang jauh lebih bagus dibandingin konten biasa. Yes, bener. Bener ya? Ya. Nah, tapi kenapa banyak banget seller ngerasa ketika dimasukin keranjang kuning, itu tuh view-nya langsung anjlok. Iya, Bener ya? bener, Nah, bener kok. sebenarnya ini gue sempat penasaran. Ini gue sempat penasaran dan waktu kemarin kita inget kan kita ada orang TikTok datang nih Iya. waktu itu ke kantor. Ya karena orang dalam TikTok ini gue gali banget dan gue juga kenapa sih kayak gitu kan? Lo kan gak make sense gitu kan. Ibaratnya satu perusahaan gak ngasih view ke sesuatu yang ngasilin duit buat dia. Bener gak? Bener. Orang mandi lumpur aja Iya. ngasih view kan? Iya bener. Emang sih mandi lumpur dapat ini ya, dapat saweran kali ya. Saweran. Jadinya dikasih view gitu. Tapi logikanya kan kenapa enggak? Dan ternyata jawabannya simpel. Jadi gini, TikTok itu sendiri ketika di platformnya, dia tuh ngebedain antara platform TikTok only, TikTok doang dengan TikTok Commerce. Yang dibedain TikTok itu. Commerce itu TikTok Shop. Oh, Oke? Kebayang nggak? Nah, bedanya apa? Yang pertama, kalau TikTok only, itu berarti semua konten bisa di-view sama semua orang yang ada di TikTok. Oke. Nah, sekarang gini lu. Semua orang di TikTok, banyaknya pengguna TikTok itu tuh sudah dewasa atau campur sama bocil. campur ya bocil kayaknya nih kok. Iya kan? Nah, itu dia kan campur sama bocil. Jadi kalau lu lihat data pengguna TikTok misalnya ini di Indonesia, itu misalnya sekian puluh juta, itu kan campur sama bocil. Bener nggak? Nah, menurut lu bocilnya berapa persen? Berapa Nah, persen ya bocil main TikTok Indonesia? iya kan? Ini gue juga sempat nanya sih gitu kan. Ini emang bocilnya berapa persen sih? Kan kalau orang TikTok ngerasa, oh enggak kok, enggak banyak-banyak amat. Tapi kalau kita lihat banyak nggak sih bocilnya? Iya, banyak. Banyak. Nah, artinya adalah ketika lu masukin dengan keranjang kuning, konten lu tersebut memang satu itu tuh dipisahkan dari bocil. Jadi bocil nggak mungkin nonton konten lu. Baru tahu nih aku kok. Oke, simple ya. Nah, jadi kalau ngerasa anyep, bentar dulu nih, konten lu nih selama ini konten apa? Bayang nggak? Kalau konten lu buat orang dewasa nggak ngaruh sebenarnya. Tapi kalau lu bikin akun kontennya misalnya kayak campur entertain, campur komedi, campur lelucon dan itu disukai sama bocil, jangan-jangan memang viewers lu sebagian bocil. Jadi selama ini nonton tuh bocil Ada doang. campuran bocil. Nah, si bocilnya tuh ketika lu masukin keranjang kuning nggak masuk, Dia nggak lihat soalnya. nggak dapat, nggak bisa, di-exclude langsung. Itu pertama. Nah, kedua lu yang bikin kenapa view keranjang kuning itu selalu lebih kerasanya lebih anyep ya, apalagi di awal. Di awal tuh kerasa banget loh pasti. Iya. Tapi kalau udah agak lama mungkin nggak terlalu kerasa. Tapi kalau di awal tuh pasti kerasa banget. Itu gini loh. Ternyata proses QC-nya dari TikTok sendiri ternyata beda. Jadi yang tadi gue bilang antara si shop TikTok Commerce sama TikTok biasa kan beda. Kalau TikTok biasa, ketika lo bikin konten, lo post gitu ya, itu kan di QC tuh, Oke. bener ya? Nah, di QC kan sama AI-nya, satu fase pertama doang. Udah gitu kalau ya satu step doang. Ketika lolos langsung di boost. Nah, kalau yang lo dengan TikTok Commerce atau TikTok Shop, di QC di TikTok iya, di QC di Commerce iya. Oh, I see. Di situ ada dua QC. Dua QC layernya. Lewatin. Benar, dua layer nih. Nah, karena dua layer kerasa dong, pasti kan lebih lambat. Iya. Bener nggak? Nah, tapi kalau udah waktunya cukup ya, ibaratnya dia pasti bakal growth juga. Karena logikanya gini sih, kayak TikTok kan dia pasti cari duit ya. Bener nggak? Mungkin nggak dia ngebatasin yang ngasilin duit buat dia? Enggak sih. Enggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, itu dia. Jadi kenapa kerasanya lambat? Nah, solusinya gimana? Bukan solusi ganti ya. Nah, terus yang ketiga lu, ini juga lu yang kadang orang nggak sadar. Gitu. Sering gak sih lu ngeliat nih kan suka banyak orang nih kayak member atau member kelas ataupun apapun suka nanya, lu kenapa ya gue udah pakai keranjang kuning anyep. Lu sadar nggak yang ketiga? Ini kadang nggak orang nggak sadar. Kualitas konten dia yang keranjang kuning sama yang biasa beda. Beda. Nah, ngalamin nggak? Amin.
Jadi mungkin dia tuh bikin konten tanpa keranjang kuning itu semenarik mungkin kok. Ya, Ketika bikin konten dengan keranjang kuning dia bikinnya ngasal, nggak se-effort dia upload tanpa keranjang kuning. sebenarnya bukan ngasal sih menurut gua, tapi gini, ketika nggak ada keranjang, lu kan fokus ya udah gua mau bikin Iya, konten yang lucu, yang menarik, yang oke. iya, bener Bener bener. nggak? Fokusnya situ kan? Iya, Tapi ketika ada keranjang kuning, fokus lu kan beda. konten atau keranjang kuningnya. Duit. Lebih Oh, iya nggak? iya Gimana bener. caranya nih ketika bikin konten, konten tersebut tuh menjual semenjual Datengin mungkin cuan. supaya orang itu begitu lihat beli. Mm, Bener nggak? bener. Nah, itu yang ketiga lu. Oh, Kualitas oke. kontennya udah beda. Bener nggak? Nah, Oke. jadinya karena kualitas kontennya beda, wajar kalau view-nya itu Beda. beda juga. Kadang kita Coba, nggak sadar ya kok ya. bener nggak? Berasa ini anyep nih konten gue yang dengan keranjang. Pas Ya, dicek konten dia dengan keranjang kuning di compare sama konten biasa tuh bagus yang biasa. bener. Oh, Ingat gak waktu kita waktu kreator kelas kan pernah iya, ada tuh yang benar-benar. nanya, terus kita lihat kan maksudnya Iya. kontennya, dan itu kerasa banget kan, buset konten lu yang biasa bagus nih, niat keren gitu kan, konten lu yang kedua kok gini banget gitu Cuma kan. slideshow foto ya. Ya, terus ditanya kenapa gini ya, saya cuma konsepnya gini ya, iyalah, lu nggak pernah bikin gitu terus lu berubah gitu kan, ya wajar kalau view-nya anyep Yes. gitu kan. Nah, solusinya gimana? Sebenarnya kan solusinya gitu, bener nggak? Solusinya adalah ya memang ketika kita bikin keranjang kuning ya kita memang perlu seniat kayak waktu bikin biasa, Oh, oke. bikinnya yang niat. Terus kedua dari awal nih ketika kita bikin nih angle konten kita, karena bocil nggak akan masuk dari awal ya memang bikinlah konten yang nggak disukai bocil. Jadi langsung kayak misalnya nih aku target market itu pekerja kantoran kok. Mm-mm. Berarti konten aku itu harus ke Jangan cuman gini, lu bikinnya apa? Office life atau drama? office life, Oke, drama kan? drama, Sekarang gue mau nanya, banyak nggak bocil suka liatin drama gitu? Atau office life gitu? Suka ada nggak? suka ada kali ya. Ada kan? Bener nggak? Iya. Mereka ngeliat, ih lucu ya, ih, nanti gue kalau udah gede mau gitu ya, bener nggak? Nah, sekarang gini, apa konten tentang office mana yang nggak disukai sama bocil? Mungkin lebih ke apa ya? Tips Kayak di kantor kek? tips di Atau apa kantor. kek? Itu kan memang bocil nggak suka toh? Oke, karena dia nggak ngalamin ya kok ya. Benar, Dia cuma lihat kayak komedinya. benar. Oke, I see. Nah itu coba lu bisa bikin, maksudnya kita bisa berubah gitu loh, maksudnya konsep kontennya dirubah supaya memang bocil nggak masuk. Ketika lu bocil nggak masuk ya udah, pasti konten lu bakal tetap punya view yang oke gitu kan. Ya keranjang kuning lu bisa bagus viewnya, keranjang kuning viewnya bagus kan artinya duit banyak. Iya, benar. Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Nah kayak gitu sih kurang Berarti lebihnya. muncul tips baru tuh buat bikin konten. Apa tuh? Kontennya anti bocil. Iya, benar 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 benar. Konten anti bocil itu adalah tips barunya, benar benar benar. 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 Gitu ya, gitu sih. Nah sekarang gini lo, misalnya nih kalau misalnya banyak teman-teman yang ngerasa kayak gitu lo, ada nggak nih caranya biar mereka apa, mereka mereka bisa dapetin hasil maksimal nih, biar tahu nih, biar kalem gak enakan. Lu ini aja deh, gue mau jualan, lu kasih umpan lambung, lu kasih umpan lambung ya. Jualannya ini kan lebih jualannya ketik ini aja ya, ke apa, ke workshop sama ke jasa lagi kayak tadi ya, kasih umpan lambung, kasih umpan lambung. Oke kok. Berarti kan kita bahasnya tadi konten tuh harus anti bocil ya kok ya. Mm-mm. Tapi kan kadang kita tuh perlu juga bikin konten yang sesuai sama tren yang ada. Mm-mm. Nih kok, tapi kan kadang makan waktu ya kok, kita Mm-mm. harus riset konten, terus mikirin nih kira-kira bocil suka apa enggak konten ini. Bisa nggak sih kok TikTok tuh kasih kita kayak list ini loh yang lagi tren. Oh, list Bisa yang nggak sih lagi kok ada tren ya. hacknya nggak Sebenarnya sih? sebenarnya ada hacknya, tapi itu Oh nggak iya ya. dibagi semua. Jadi gini, kayak TikTok itu mereka juga tahu kok, misalnya kayak yang lagi bagus-bagus apa, mereka riset dan mereka bagiin. Tapi dibagiinnya nggak ke semua orang. Jadi yang dibagiin itu cuman ke agensi yang terafiliasi dengan TSP. Tapi TSP sendiri juga nggak semua, karena kalau yang kecil gue lihat nggak pernah dikasih. Oh, oke. Justru yang gede yang dikasih. Agak Oh, agak pilih kasih ya. Itu yang pertama gitu kan. Nah terus kedua ya bisa juga kalau sebagai yang kreator, misalnya konten kreator nih, teman-teman pengen biar laku gitu ya, gimana caranya? Teman-teman harus masuk di agensi yang kerjasama dengan MCN, karena mereka memang kasih kedua itu oh, gitu. Kayak kita sendiri juga ada, kalau mau ikutan ya boleh gitu kan. Jadi di situ teman-teman bisa dapat nih insight kayak, oh gua tuh harus bikin kayak gimana sih, karena tren-trennya ada, ininya ada. Bahkan kalaupun misalnya teman-teman di TikTok kan sering ada pelanggaran tuh kalau TikTok Shop tuh, bener nggak? bener kok. Dan pelanggaran tuh banyak yang bisa sampai ban loh. Iya. Udah mah di ban, yang lebih repot kalau bannya parah bisa jadi tarik duit susah. Iya. Nah Oke. kalau misalnya masuk di Iya, TSP atau yang MCN itu sebenarnya lebih punya akses VIP buat ngurusin segala macam kayak gitu. Jadi malah bisa ini loh, lu tau nggak, bisa nge-whitelist supaya misalnya produknya tuh nggak terlalu boleh, tapi jadi boleh. Oh, gitu. Agak licik ya, agak licik Maksudnya ya. kayak ini kali aku ya, suplemen gak sih? Ya Makanan, betul, susah-susah tuh masuknya. betul. Nah yang seperti itu tuh bisa diurusin gitu loh lewat TSP atau MCN itu tadi
gitu. Jadi even kalaupun dia seller besar sekalipun tapi dia nggak join TSP, berarti nggak dapat fasilitas itu ya kok ya? Betul. Bahkan kayak TSP juga sebenarnya itu tuh enaknya gini loh. Kita bisa dapat video di boost sama TikTok gratis. Wow, dapat boost viewers. Ya, boost view. Jadi TikTok sendiri itu gue juga baru tahu sih. Itu ternyata ngebajetin sampai 20 juta view per hari, tapi se Indonesia yang dibagiin ke toko-toko atau klien-klien yang masuk di TSP. Gitu. Kalau yang MCN itu kalau misalnya ada campaign apa dikasih voucher boost khusus. Kalau ikutan campaign-campaign khususnya TikTok Shop gitu. Dan itu adalah adanya di TSP sama MCN. Gitu. Jadi Gitu. kalau seller nih atau afiliator pada mau gabung di TSP, wajib gabung ke agensi dulu ya kok ya. Dan Ya. dia profit itu ya kok ya. Benar, bisa. Jadi kalau mau ke situ ya bisa juga gitu loh, karena itu bakal mempermudah gitu. Jadi daripada kita kerjain semuanya sendirian kan bisa udah ambil yang udah jadi aja gitu loh. Kan lebih enak toh, bener nggak? Gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja obrolan kita tentang keranjang kunting kenapa anyep. Gitu kan. Nah, semoga melalui video ini teman-teman keranjang kuning view-nya bisa gede-gede dan nggak anyep lagi. Oke, sekian. Bye bye.